Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa liyashhara al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy mustafa rasulika Muhammadin al-qudwatil hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, jemaah Masjid Al-Ittihad, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di era pandemi ini, kita tetap merindukan kebersamaan seperti ini, salat berjamaah, kemudian tarawih berjamaah dan lain-lain. Tentu di satu sisi itu bisa berakibat secara kurang baik dalam konteks kesehatan, mungkin saja pandemik juga menjadi lebih parah. Tapi kerinduan kita kepada Allah melalui salat berjamaah dan kebersamaan melebihi seluruh resiko itu. Sehingga kita mohon pada Allah, mudah-mudahan niat kita di tempat ini dalam rangka menyembahnya semata, karena kita yakin akan perintah serta janjinya, Allah lindungi kita semuanya. Sebagaimana di dalam salah satu firman-Nya Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula yang pasti menjaga dan melindunginya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pengertian ayat ini seringkali dan kerap kali hanya untuk kitabullah dalam pengertian mushaf Al-Quran. Hurufnya, tulisannya, kalimatnya tidak akan hilang, dan itu sudah proven, ya, terbukti sampai hari ini. Tidak ada satupun, jangankan satu kalimat, ya, atau satu kata, satu huruf saja atau satu baris saja hilang dari kitabullah Al-Quran, itu betul-betul terjaga. Pertama, terjaga dan dijaga oleh Allah melalui tulisan-tulisan, bahkan pertama kali tentu melalui hati nurani orang-orang penghafal Quran. Dimulai dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu khawatir kalau saja ketinggalan membaca ketika malaikat Jibril membaca kitabullah, atau begitu dia sedang menyampaikan kalamullah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan Nabi suka begini, ngikutin dari belakang cepat sekali. Misalkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dia segera melakukan itu, dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan melakukan hal itu karena kami akan jamin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara beliau. Ya, beliau diingatkan oleh Allah, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Jangan kau gerakkan lisanmu untuk kau terburu-buru menghafal Al-Quranul Karim waktu itu. Ketika Al-Quran turun kepada hati nurani, nazala bihi ruhul amin,
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril yang digelari di dalam ayat ini dengan kalimat Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ruh yang terpercaya dijamin oleh Allah bahwa tak ada satupun kalimat huruf yang itu merupakan huruf malaikat Jibril. Ketika dia membawanya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama mulai dari Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur sampai ke langit dunia, secara sekaligus, ini kita perlu renungkan dan kita pikirkan bersama. Al-Quran itu 23 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan tugasnya, di awal pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan. Sebelum itu Al-Quran sudah lengkap turun dari langit yang paling tinggi atau Sidratul Muntaha atau katakanlah Baitul Ma'mur sampai ke langit dunia. Bagaimana bisa sementara peristiwa belum terjadi? Halo? Peristiwa yang bakal terjadi 23 tahun itu belum terjadi sekali lagi. Tapi Quran sudah turun terlebih dahulu secara lengkap dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit dunia. Baru ketika turun ke langit dunia, diturunkan oleh Allah melalui Jibril alaihi salam secara gradually, secara bertahap. Munajjama bahasanya, secara bertahap. Dan banyak tahapan turunnya Quran itu mendampingi peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kemudian dikenal dengan istilah sababun nuzul, sebab turunnya suatu ayat atau satu surah. Sekali lagi saya katakan, atau saya tanyakan, kalau melihat peristiwa turunnya Quran dari yang sekaligus kemudian berturut-turut, tidakkah peristiwa itu dalam desain Allah Subhanahu wa taala? Halo? Tidakkah itu merupakan bagian dari perencanaan Allah Subhanahu wa taala 23 tahun yang akan datang? Dari mulai ayat pertama Iqra sampai Nabi menyelesaikan tugas, seluruh peristiwanya sudah tercatat dalam Al-Quranul Karim. Walaupun tidak secara terperinci, namun global. Misalkan ada ayat yang berbunyi Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'. Saya biasa anak jalan-jalan, Pak, boleh, daripada duduk begini. Paling kabarnya musim untuk saya. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, ketika ayat Al-Quran ini turun, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha', peristiwanya sebagian riwayat mengatakan sebab turunnya adalah ketika terjadi Futuh Makkah. Ketika Makkah itu dibuka, ini juga ingin saya berikan catatan. Istilah penaklukan yang kesannya seakan-akan melalui sebuah pertempuran hebat, kemudian yang kuat mengalahkan yang lemah. Dalam hal ini Islam mengalahkan orang-orang musyrikin Quraisy. Dalam bahasa penaklukan terkesan bahwa Nabi dan para sahabatnya melakukannya dengan sebuah pertempuran dahsyat seperti pada waktu perang Badar. Tetapi Allah mengungkapkan dalam Quran dengan bahasa fathah, membuka. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan di sini diungkapkan oleh Allah dalam bahasa fathah, wal fath, dan keterbukaan. Kenapa?
Karena Makkah Mukarramah pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya tidak melalui sebuah pertempuran dahsyat. Seperti Nabi membuka pintu masjid ini, Madinah dibuka dan terbuka begitu saja dengan izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Setelah sekian tahun Nabi tidak berkunjung ke Makkah Mukarramah, saat beliau kembali dalam keadaan seluruhnya pada akhirnya atau sebahagian besar menyatakan keislaman, termasuk Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan sudah terlebih dahulu menyatakan keislamannya dan dirahasiakan menurut riwayat yang lebih kuat. Pada saat dia berada di Makkah dan Nabi masuk ke dalam kota Makkah, maka Nabi memberi jaminan siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dia terlindungi selamat, dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pun dia selamat, dan beberapa orang lain yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan Rasulullah kepada seluruh umat manusia waktu itu, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memungkinkan untuk membunuh dan membantai mereka. Ada yang iseng dari kalangan sahabat mengatakan, hari ini adalah hari di mana kalian akan disembelih. Oleh Nabi ditolak ungkapan itu. Al-yawm yaumut tulaqa, kata Nabi, hari ini adalah hari kebebasan kalian. Bahkan bebas dari pemimpin-pemimpin dan raja-raja kecil waktu itu, di mana mereka menyembah tuan-tuannya, tunduk kepada tuan-tuannya, diperintahkan apa saja mereka melakukannya, menyembah berhala, menciptakannya, membersihkannya, merawat berhala, semua dilakukan. Hari ini mereka dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari semua itu, dan mereka seluruhnya kembali menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga sebagai hamba Allah, sama kedudukannya dengan sahabat-sahabat yang lain yang baru masuk Islam waktu itu, bahkan dari kelompok budak sekalipun. Lihat, kata fataha telah membuka hati mereka, membuka pikiran mereka, membuka jiwa mereka, membuka kehidupan, menaklukkan di situ diawali dengan keterbukaan yang luar biasa. Itulah kenapa Bapak dan Ibu sekalian, kita juga disunnahkan banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah. Paling tidak 17 kali sehari semalam kita diwajibkan dalam rukun salat. Setelah takbiratul ihram adalah membaca suratul Fatihah untuk Allah. Ini petunjuk Allah untuk membuka kehidupan itu sendiri. Karena lawan daripada membuka itu yang menutup. Salah satu makna ketertutupan dalam bahasa Arab namanya kafar. Kafar itu dalam bahasa Inggris juga cover. To cover, untuk menutup. Misalkan menutupi kekurangan, to cover. Ya, kafara dalam bahasa Arab artinya menutup. Mohon maaf, orang yang menutup hati dan pikirannya, menutup mata dan telinganya dari firman Allah, wajar disebut seorang kafir. Dia memang tertutup pikirannya, atau dia telah menutup diri sehingga sulit hidayah masuk dalam hatinya, dan kesesatan pun susah keluar dari jiwanya. Disinilah makna membaca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. Allah tanamkan dalam jiwa kita sebuah sikap keterbukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali membuka hidup kita, membuka pikiran kita, membuka jiwa kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, jiwa ini hamba buka untuk kasih sayang kita, bukan untuk siapa-siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjut dengan Alhamdulillah. Sebuah jiwa terbuka menerima kebesaran dan keagungan yang berjasa dalam kehidupan kita.
Dialah sang pencipta yang tidak lain adalah Allah. Maka kata yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Fatihah setelah membaca basmalah dan memulai seluruh kegiatan yang baik kita dengan bismillah kapan dan dimanapun kita berada, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Allah yang mana ditegaskan Rabbil Alamin, Allah yang kau sembah, yang kau tunduk, yang kau minta adalah pencipta, penguasa yang maha merawat alam semesta. Setiap detak jantung kita dia ketahui, setiap getar apa yang ada dalam badan kita detik ini Allah maha tahu semua. Inilah makna iman yang harus selalu kita pegang. Karena kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa lapuk seperti lapuknya baju kamu sekalian. Fi jawfi ahadikum, iman yang ada dalam hati kita bisa lapuk kalau kita membiarkan pakaian kita tidak terurus lama-kelamaan. Lapuk atau tidak? Halo? Lapuk kan? Begitupun iman kata Rasulullah. Seperti lapuknya baju. Fas'alullah ayyujaddida imanah. Untuk itu mintalah ke Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui keimanan kamu sekalian. Maka Nabi menyambung dengan hadis yang lain. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kalian itu dengan la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu sekalian itu dengan la ilaha illallah. Kalau kita mau ngaji la ilaha illallah saja Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah kitab yang judulnya Syu'abul Iman. Dalam Syu'abul Iman itu diidentifikasi, didata oleh ulama, sang penulis Al-Qusari atau Al-Baihaqi. Al-Qusari itu dari Andalus. Kalau kita pernah jalan-jalan ke Eropa dan mampir ke Andalus dan teringat dengan kejayaan Islam masa lalu, sedih kita. Sekarang sudah seperti ini. Dulu tempat ini adalah tempat bersujudnya orang-orang yang sangat patuh dan dekat dengan Allah. Hari ini banyak dihuni oleh mereka yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan cenderung menentang Allah Azza wa Jalla. Sangat sedih sekali. Misi Islam kapan dan dimanapun menundukkan hati bukan buat Ustaz Amam, bukan Ustaz Was. Ustaz Amam Sabudin juga ya, atau Ustaz Abdul Somad, bukan tunduk pada syekh-syekh tertentu, tidak. Kami hanyalah salah satu di antara mubaligh, penyampai risalah yang menginginkan yuk kita sama-sama kembali ke rumah kita. Di mana? Di surga yang dulu ayahanda kita pernah menghuninya dan kemudian keluar sejenak, mungkin 1000 tahun. Kalau kita sekitar 60, 70 atau 80 tahun saja, dan kemudian kita akan kembali ke sana insya Allah. Asal kita dari surga, mestinya kembali ke sana. Kalau tidak kembali ke surga, berarti dia telah tersesat jalan. Betul. Kalau orang mau pulang, ternyata tidak pulang kampung, tidak kembali ke rumah asalnya, itu artinya orang tersesat. Itulah kenapa Allah mengatakan di akhir surah Al-Fatihah dengan mengatakan waladhdallin, ya Allah jangan kelompokkan saya dengan orang-orang yang tersesat jalan hidup. Lengkap sekali Al-Quranul Karim. Ngomong-ngomong sampai jam berapa kita ngobrol? Jangan anggap ceramah, ngobrol aja. Halo? Oh jangan. Ya, saya ada janji di rumah. Ada apa? Ada jamaah. Ada rapat sekali. Dan masyarakat muslimin, di sini kita semakin merasakan indahnya kalimat yang suka diulang-ulang oleh guru imam kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Untuk apa ya Allah? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
fungsinya adalah yang paling utama 3 hal ini. Untuk itu mintalah ke Allah dari Quran, dari Allah Subhanahu wa taala untuk Quran kita. Yang selalu kita baca itu minta ke Allah 3 hal. Pertama, minta petunjuk. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kerap Bapak Ibu suka membaca yang namanya manual. Betul. Kalau Bapak Ibu membeli sebuah barang, apalagi barang itu barang canggih, mahal, luar biasa, tapi sangat canggih kita butuhkan, maka hati-hati untuk segera kita menggunakan manual. Manual itu sebuah keniscayaan. Pertanyaan saya, kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan manual itu, kemungkinan salah pakai. Betul? Salah pakainya cukup tinggi atau tidak? Atau tidak tanya kepada orang yang menguasai masalah. Akhirnya ngoprek sendiri, kemudian terjadilah lockdown alias terkunci, nggak bisa dipakai apa-apa. Datang ke pabrik, kemudian kita buka dulu itu kunci. Masih mending kalau ternyata langsung terbakar, apa yang bakal terjadi? Lihat, pentingnya sebuah manual. Manusia itu butuh manual. Butuh manual dari siapa? Dari sang penciptanya dong, bukan dari siapa-siapa. Manual itu diyakini oleh Bapak Ibu sekalian karena dia dari siapa? Dari pabrik, dari yang membuatnya. Kalau begitu pertanyaan kedua, adakah keraguan di dalamnya? Pernah tidak pada saat membaca manual, Bapak dan Ibu memperdebatkannya dengan istri, dengan suami, atau dengan siapapun? Masa sih begini? Mestinya kesini, lihat dong. Oh enggak begitu, logikanya enggak begitu, ribut. Baca, pahami, terapkan, selesai. Itu namanya hudan. Makanya Allah tidak minta pada kita memperdebatkan Quran, karena tingkat keilmuan kita memang sangat rendah, nggak bisa menjangkau ilmu Allah. Allah kasih ilmu buat kita, mengangkat harkat derajat kita. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam seluruh nama. Sederhana bukan? Sering saya ulang-ulang kalimat nama ini Bapak Ibu, sebab itu nanti akan digunakan saat kita mengatakan Bismillah dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Ini namanya yang siapa ini? Baik. Bisa dijelaskan Ustaz Naik itu apa? Enggak, yang common sense saja dah. Halo? Ya? Membantu agar suara lebih terdengar juga. Oke. Alat untuk memperkeras suara kita dan menyampaikan ke tempat yang lebih jauh. Intinya pengeras suara, sound system. Namanya juga sistem suara. Panjang atau tidak? Tapi cukup dengan sebuah nama yang namanya mic. Ambilkan alat yang bisa digunakan untuk mengantarkan suara pendek, suara panjang. Berarti nggak dia? Apa itu maksudnya? Nama. Nama adalah penyederhanaan dari sebuah konsep. Ini ilmiahnya kira-kira begitu. Jadi kalau kita menghafal nama Allah, itu artinya kita menghafal konsep tentang Allah. Siapa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammad, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Kita mengenal konsep-konsep besar dalam diri Allah, paling tidak 99 konsep hidup yang dibutuhkan oleh kita. Jadi bahasa man hafidha, siapa yang menghafal nama-nama Allah yang 99 dakhalal jannah. Kata hafidha itu jangan diartikan hanya sekedar remembering, mengingat dengan otak. Hafidha juga punya makna keeping, menjaga, memelihara. Nih, tidak boleh dan tidak perlu dihafal handphone saya, tapi tolong jaga, keep it, jagain dia, jangan jatuh, jangan tenggelam, jangan apapun. Itu artinya keep, itu artinya hafidha. Jaga nama-nama Allah itu.
Jangan pernah kita berpikir bahwa ada yang lebih cinta dan kasih sayang selain Allah. Jangan pernah kita berpikir dan menyerahkan otoritas penyelamatan diri kita kepada selain Allah. Jangan pernah kita berpikir, meyakini, apalagi bertindak untuk mencari rizki selain rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la ilah dalam konteks rizki, diganti ilahnya dengan razak. La razaqa illallah. Tidak ada yang maha sayang pada diri ini selain Engkau ya Allah. La rahmana illallah. Tidak ada yang paling bersabar terhadap kelakuan diri ini kecuali Engkau ya Allah. La sabura illallah. Bayangkan kalau Allah tidak sabar ngurus bangun masjid seperti itu. Baru selesai dari masjid sudah melakukan kesalahan. Baru taubat, barusan saja istighfar sudah berbuat kesalahan lagi. As-sabur adalah Allah yang maha bersabar, melihat kelakuan hamba-hambanya, perilaku hamba-hambanya. Allah turunkan kitabnya, Allah bimbing kita dengan program-program hidup yang sangat luar biasa, bahkan ditentukan schedule waktunya. Bayangkan Pak, kalau kita disuruh sholat berjamaah, tidak ditentukan sholatnya, atau lima waktu tapi tidak ditentukan jam-jamnya. Kira-kira kita mau sholat kayak apa? Bisa berjamaah enggak? Kayaknya enggak deh. Saya sholat asar sekarang aja deh. Atau saya ambil saja habis subuh sholat semuanya sampai 17 rakaat. Sesudah itu santai sampai nanti malam. Padahal gelombang kehidupan dan dinamika berjalan sesuai dengan waktu. Ada permasalahan begitu masuk waktu malam, selesaikan dengan sholat dua, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Itu adalah permintaan petunjuk kita kepada Allah secara direct, secara langsung live, langsung dengan Allah. Itu sholat yang benar. Itulah tilawatul Quran, saat kita membaca Quran Allah melihat dan memperhatikan kita. Semua yang ada dan yang bergerak dari jiwa ini, hati bergerak, pikiran bergerak, mata bergerak, lisan bergerak, telinga bergerak mendengarkan suara kita sendiri. Itu punya makna yang begitu indah di sisi Allah Azza wa Jalla. Syahrul Ramadan. Saya ingin menekankan pada majlis ini sekali lagi, sikap di Quran itu sebagai berikut. 1442 tahun lamanya, bahkan lebih. Kalau ditambah dengan periode Madinah, berarti sudah 1455 tahun, kurang lebih. Al-Quran sudah terbukti dari zaman ke zaman, tak bisa berbalik. Berbagai kelompok orang ingin memuji Quran, dia terperangkap pada Quran sendiri. Akhirnya dia masuk Islam. Banyak yang seperti itu. Kecuali orang yang belum diberi hidayah oleh Allah SWT. Makanya jaga hidayah ini, rawat hidayah ini dengan salat yang 5 waktu, dengan ibadah lebih banyak lagi, terutama di bulan Ramadan yang tadi dinamakan sebagai bulan yang diberkahi. Dari mana dasarnya? Dari firman Allah, kami turunkan Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Al-Qadar. Sebentar lagi kita akan memasuki. Begitu bijak Rasulullah SAW. Memang ini kelihatan luar biasa hebat pahalanya, tapi agak berat memang dijalani. Bayangkan, kita harus mencari dalam 30 hari satu malam. Malam yang keberapa ya Rasulullah? Sahabat mungkin agak iseng juga nanya. Tapi sebagai manusia yang rindu dengan nilai, dengan keberkahan yang sampai 80 tahun lamanya, 1000 bulan, 86 tahun. Perlu dicatat, surah ini turunnya di Makkah Mukarramah.
Artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang namanya informasi puasa sebulan penuh yaitu di Ramadan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Sekali lagi, itu pertanda semuanya by design oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum terjadi. Informasi tentang masalah Lailatul Qadarnya sudah begitu lama, tapi kewajiban berpuasanya baru terjadi setelah sekian tahun kemudian, terutama setelah Nabi hijrah ke Madinah Munawwarah. Saya ingatkan, Quran adalah grand design Allah tentang kemanusiaan seluruh manusia. Hudan namanya juga petunjuk yang sangat tentu dibutuhkan kapan kalian butuh. Yakin itu. Kalau tidak, rugi. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, Nabi kemudian mengarahkan, silakan kalian cari malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Ya Rasulullah, kira-kira di tanggal berapa? Nabi mengatakan, coba kalian cari di malam-malam ganjil. Masih kurang pasti. Malam ganjil kan hitung-hitung ada 5. Terus gimana? Saya nggak bisa 5 malam. Ya Rasulullah, dari malam ganjil itu kira-kira yang mana? Akhirnya Nabi mengarahkan ke tanggal 27, walaupun itu tidak secara pasti di tanggal atau malam ke-27, tapi mayoritas para ulama merekomendasi paling tidak malam 27 jangan sampai tertinggal dan kita ketiduran, apalagi tidur beneran. Tapi jangan bersedih kalau ketiduran, asal benar-benar ketiduran. Kalau ternyata ketiduran di luar kekuatan kita, sudah tahan kayak apa juga, memang biasa tidur malam kita kemudian malam. Makanya dilatihnya dari sekarang nih. Bangunnya mulai dari pas jam 4 masih bisa tahajud 8 rakaat atau 4 rakaat. Terus mundurin dikit lagi jam setengah 4 misalkan, terus mundur lagi jam 3. Nanti mudah-mudahan pas malam Al-Qadar kita sudah bisa bangun paling lambat jam 2 malam sudah bangun kembali. Kalaupun harus tidur kan, istirahat sebentar dan niatkan tidurnya pun, ya Allah, saya ingin beristirahat sejenak saja supaya jam 2 bisa bangun dan kemudian saya kembali menemuimu, ya Allah. Titip diri ini dengan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Ya Allah, saya titipkan diri ini kepadamu, ya Allah. Saya serahkan dan saya sandarkan punggung ini kepadamu pula, ya Allah. Dan saya hadapkan wajah ini kepadamu, ya Allah. Menjelang kita tertidur, menjelang kemudian Allah mencabut nyawa kita sejenak, atau bahasanya mematikan kita sejenak dengan cara yang Allah ketahui, kita tidak pernah tahu. Yang jelas doa kita kalau bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah dia wafatkan sejenak kurang lebih 5 atau 6 jam. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada dia seluruhnya berkumpul dan kembali. Itulah iman masyarakat muslimin rahimahumullah. Waktu sudah satu kurang 4 menit. Kalau 4 menit mau digunakan buat klarifikasi, makasih. Saya cukupkan sekian. Mari kita sambut malam Al-Qadar yang pertama dengan niat. Mohon pada Allah sungguh-sungguh niat Allah, ya Allah, saya mempertemukan hamba dengan malam Al-Qadar. Beri kesempatan hamba mendapatkan apa yang telah kau janjikan di dalamnya. 1000 bulan itu, ya Allah, yang jiwa saya. Minta dari sekarang, kalau kemarin-kemarin terlupakan atau selewat saja, sekarang fokuskan doa kita ke situ. Karena kalau itu dikabulkan Allah, selesai sudah kehidupan ini, insyaallah.
ada dalam bimbingan dan senantiasa kita dijamin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu bertahan mulai dari maghrib standby terutama, ya diutamakan tentu saja setelah sholat isya, tapi tidak apa-apa mulai dari maghrib, bahkan bisa buka di masjid langsung standby di situ i'tikaf. Apalagi kalau sebelum-sebelumnya sudah dilakukan i'tikaf, terus tahan. Hanya saya katakan kalau ternyata nggak kuat juga, golabadin naum, ya tidur kemudian mengalahkan kita, minta pada Allah kesempatan walaupun hanya jam 2 atau jam 1 bisa bangun dan kemudian melanjutkan ibadah itu dengan baik insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu rahasia apa ya? Yang jelas ada satu ungkapan para ulama yang menarik. Anda bertahajud dan bisa bertahajud dan di pagi harinya begitu bangga bahwa saya telah bertahajud. Orang seperti itu jauh lebih baik seseorang yang tidak bertahajud di malamnya tapi pagi harinya sangat menyesali kenapa dia tidak bisa bertahajud. Artinya apa? Hati nurani itu harus didahulukan dalam konteks apapun. Saya yakin Bapak yang nanya itu insya Allah hatinya tahu persis. Tapi dia tidak mau mengaku bahwa dia sudah pernah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Dan saya pun begitu, Pak. Saya tidak pernah mengaku bahwa saya telah mendapatkan Lailatul Qadar. Bahwa kemudian pernah beberapa malam, beberapa tahun terakhir terutama, ada gejala-gejala yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mungkin tidak sama persis kasusnya. Misalkan di masa Nabi pernah terjadi yang namanya hujan. Hujan itu sangat lebat sebelum terjadi malam agak malamnya, sehingga Nabi dimimpikan sempat sujud itu pada lumpur karena masjidnya tidak seperti kita. Waktu itu pasir gitu, kalau kena hujan besar itu mau tidak mau berlumpur. Nah, dari mimpi itu terbukti bahwa pernah terjadi peristiwa seperti itu. Nah, itu diantara tandanya, tapi tidak bisa dijadikan sebuah tanda yang general bahwa setiap malam Al-Qadar harus ada hujan dulu, harus ada gerimis dulu. Tidak juga. Begitupun dengan siang harinya. Sayangnya siang hari. Kalau siang hari kan sudah kelewat tuh kira-kira. Belum lagi kalau Bapak bertanya, kalau di sini malam, kemudian di Amerika masih siang, nanti giliran siang malam. Itu juga menjadi salah satu kemujizatan Allah. Sehingga dalam satu malam penuh itu yang mendapatkan malam tetap dia mendapatkannya dimanapun dan di negara manapun dia berada. Bagi yang ada di Indonesia malamnya adalah malam ini sampai jam sekian. Bagi yang ada di belahan bumi langit mulai dari jam 10 menurut kita terus sampai jam 12 katakanlah, begitulah terus berputar sampai satu malam satu hari full yang intinya itu adalah malam. Intinya adalah malam. Cuman bagian malam di sini beda dengan malam di sana, terus berlanjut seputar matahari seperti apa, seluruhnya mendapatkan bagian malam. Lalu bagaimana dengan sebuah negara yang hanya siang hari? Ada beberapa negara yang penduduknya rata-rata di siang hari itu. Maka dia mengikuti malam kepada negara yang ada paling dekat dan memiliki malam dan siang. Dia boleh melakukan itu. Sama puasanya juga demikian. Ikut dengan negara terdekat. Kalau negara terdekat ternyata hanya 4 jam malamnya, itu seperti salah satu bagian negara di Rusia, malamnya hanya 4 jam. Berarti dia puasa 20 jam. Baginya tentu punya kelebihan keutamaan. Kita puasanya 13 jam. Selama 13 jam kita ada dalam kebaikan. Mana yang lebih utama? 13 jam atau 20 jam? Halo? Memang berat 20 jam, tapi pahalanya tambah 7 jam. Kita ringan 13 jam, tapi dikurang 7 jam. Beda. Al-ujrah biqadril masyaqqah, kata orang Arab atau sebuah pepatah mengatakan balasan itu tergantung kesulitan yang kita hadapi. Berat, tapi pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. 17 jam, 20 jam. Maghribnya jam 10 malam,
Isyanya jam 11. Halo? Tahajudnya? Halo? Kalau isyanya jam 11 langsung nyambung tahajud. Habis tahajud langsung sahur. Habis sahur tunggu sebentar subuh. Subuhnya jam 2. Ya sudah. Mereka nggak sempat tidur malam. Tapi mereka mendapatkan sedikit waktu untuk Lailatul Qadar. Halo? Walaupun malamnya tetap seperti 1000 bulan, cuman jamnya hanya 4 jam. Sementara kita mendapatkan 11 jam. Halo? Kalau 4 jam nggak tidur, sepanjang malam wajar. Dengan ibadah full begitu saja sudah habis waktu. Selesai dia mendapatkan 1 malam Al-Qadar. Tapi beda dengan kita yang 11 jam. Kita masih sempat sholat witir, sholat taraweh. Kemudian sesudah itu kita istirahat, ngaji lagi, ngantuk lagi, kena lagi. Tapi tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun amal yang kita lakukan. Itulah Allah. Kenali Allah. Sebut Allah. Panggil Allah. Kenapa sesudah ini kemudian kita harus mengumandangkan walitukabbirallaha ala ma hadakum? Bagaimana kita tidak menyebut Allah? Bagaimana kita tidak mengagungkan Allah? Dia sudah mengagungkan kita dengan Ramadan. Dia sudah menyelamatkan kita dengan amal saleh yang luar biasa. Dia beri kesempatan kita menjadi orang baik. Sesudah Ramadan dari ayat yang tadi, walitukabbirallaha ala ma hadakum. Kumandang takbir pun kita keraskan di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tadi ada yang terakhir, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila aqwamit thariq. Ya. Baik, terima kasih. Wallahu alam. Bapak juga sudah memberikan gambaran keilmuannya yang luar biasa. Ada istilah am khos itu biasanya alim, bukan orang biasa. Maaf Pak Haji. Ya, saya semampu yang saya ketahui selama ini, dan ini juga merupakan kehebatan para ulama kita dalam menjelaskan Islam, memahami Islam begitu rinci, begitu detail, sehingga tidak ada satu bagian kehidupan tanpa penjelasan dari Islam, seperti yang Allah kehendaki. Allamahul bayan, Allah ajarkan pada manusia itu penjelasan. Apa penjelasannya antara hidayah dan taufik itu? Hidayah asal kata dari hada yahdi, yang artinya menunjukkan. Itu yang selalu kita minta dalam kitabullah. Di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Namun ada pertanyaan, bukankah kita sudah minta dan mendapatkan hidayah itu? Lalu kenapa kita minta lagi? Itulah masuk kemudian kepada yang disebut hidayatul taufiq. Ada hidayatul irsyad. Hidayah irsyad itu sekedar memberikan arahan. Arsyada yursyid itu kalau tanya mau ke masjid Al-Ittihad dari Depok itu kemana? Dia nggak ngikut, dia cuma ngasih petunjuk. Dari Ustadz tadi dikasih petunjuk. Nanti saat kalau keluar masuk tol, kemudian keluar lagi, nanti masuk jalan ini, itu namanya irsyad. Dari jauh ngasih petunjuk. Tapi kalau taufik adalah hidayah pengantaran, langsung ditaufikkan, artinya dicocokkan dengan apa yang harus kita lakukan. Dan
masyarakat dari NU terutama para alim ulama di antara mereka selalu menggunakan wallahul muwaffiq. Muwaffiq bisa atau muwafiq bisa. Muwafiq muwafaqah. Seakan-akan saling cocok antara Allah dan hambanya. Kalau muwaffiq, Allah yang mencocokkan, yang menetapkan apa yang dipahaminya sehingga bisa dikerjakan olehnya. Itu taufik. Apa arti kita mendapatkan hidayah irsyad kalau kita tidak bisa menjalankan? Makanya hidayah bagi mereka yang sudah beriman dan hafal surah Al-Fatihah, salat 5 waktu selalu membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, itu adalah hidayatul taufiq atau istilah lain hidayatul isal, hidayah mengantar. Kita ingin dituntun kira-kira tangan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Nih masjid, nih salat, nih nikmati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kita dambakan dan kita rindukan sampai hari ini. Kita minta dibimbing langsung oleh Allah. Petunjuk dari Quran, ulama, ustadz dan sebagainya sudah banyak menjelaskan. Tapi begitu sering masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri, atau mengendap sejenak, menguap secepatnya. Kita minta Allah mentaufikkan, mencocokkan apa yang sudah kita dapatkan dan kita pahami dengan perbuatan yang harus kita lakukan. Itu namanya muwafaq, kecocokan, persetujuan. Allah setuju kamu menjadi hambanya yang senantiasa menjaga ibadah kepadanya. Ya, betul. Maksudnya ala syakilatihi, sesuai dengan bentuk dan karakter serta profesi di mana kita berada. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup ya. Ya. Ini kalau berdoa kita cari yang singkat saja. Bapak dan hadirin sekalian, konsentrasikan pikiran kita, hati kita hanya untuk Allah. Saya selalu menyampaikan, mangga pasti di antara Bapak dan Ibu punya keinginan yang sangat kuat kepada Allah, sampaikan detik ini juga seraya kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, begitu banyak hanya puja dan syukur kepada Engkau yang telah begitu melimpah ruah menganugerahkan kenikmatan kepada kami. Bulan Ramadan sudah berlalu 19 hari. Kami tidak pernah tahu apa yang telah terjadi dalam diri ini ya Allah. Tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima taubat, dan Engkau Maha menerima seluruh ibadah kami, salat kami, saum kami, sujud dan ruku kami, bahkan infak sedekah kami, salat tarawih dan qiyamul lail atau tahajud kami ya Allah, bahkan salat duha yang kami kerap lakukan, semata karena kami yakin dengan Engkau ya Allah, yakin dengan apa yang di sisimu, dan hanya berharap dari sisimu pula, ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Untuk itu sempurnakanlah keimanan dan ihtisab kami ya Allah, keyakinan yang sepenuhnya hanya kepadamu ya Allah, dan memilih apa yang di sisimu itu adalah yang terbaik. Allahumma ya Allah, jika malam Al-Qadar akan terjadi, beberapa malam yang akan datang, Engkau telah memasukkan hamba di dalam Ramadan ini, maka Engkau pula lah yang akan mengantarkan hamba ke malam Al-Qadar itu pula ya Allah. Untuk itu kuatkanlah niat kami, siapkanlah jiwa kami untuk menyambut malam Al-Qadar dengan seluruh janji yang telah Kau persiapkan untuk kami yang mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi, bainana wa bain ma'asi. Allahumma ya Allah, anugerahkan dan bagikan untuk kami dari rasa takut kepadamu hal yang dapat menghalang dan menjauhkan kami dari kemaksiatan terhadap-Mu ya mujibas sa'ilin. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan dari ketaatan kepadamu hal yang dapat mengantarkan kami untuk meraih surga-Mu ya Allah. Wa minal yaqin, dan dari keyakinan ma sesuatu
yang membuat kami begitu yakin mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami, ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kami mohon ya Allah, terutama setelah kami keluar dari Ramadan ini atau Ramadan meninggalkan kami, ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami dalam hidup ini, ya Allah. Sebaliknya, jadikanlah engkau semata sebagai cita-cita dan harapan hidup kami, bahwa kami akan kembali dan bertemu dengan engkau, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.